Oke, balik lagi ke ngobrol bareng seputar layangan bersama Bang Boy. Beliau ini adalah manajer Dulbro. Kenalin dulu dong Bang, namanya siapa? Nama saya Boy. Nama asli dong. Jangan dah. Panggil aja Om Boy. Om Boy. Oke. Rumah di Depok, Jembatan Serong. Kota Serong. Ini agak goyang ya karena kita Di dalam mobil. di dalam mobil jalan tol biasa. Kalau jalan tol tuh ada yang bergelombang jadi goyang-goyang. Oke, kita ngobrol sedikit nih sama Bang Boy nih. Bang Boy, kalau soal layangan tuh, kalau kita ngomongin main layangan tuh, awalnya tuh main layangan di mana Bang Boy? Itu dari kapan dulu? Dari kapan main layangan? Main layangan sebenarnya dari kecil. Nah, Main di depan rumah, di sawah. itu daerah mana? Jembatan Serong Jembatan atau? Serong di rumah. Oh, emang orang asli situ ya? Atau situ. Ya. Cuman dulu ada sawah masih kecil, sekarang udah nggak ada. Oh, masih ada sawah dulu. Sekarang udah rumah. Udah rumah semua. Main udah palingan ke Tanah Merah. Oke. Main nyampur itu juga. Sawah tuh dulu punya abang. Bukan punya orang. Oke, jadi masih pas zaman kecil tuh kelas berapa mulai main layangan? SD dah. SD. Kelas berapa SD-nya? Lupa dah tuh. Gua dari kecil tadi. Kelas 3, kelas 4 kali ya? Ada kali. Oke. Nah, kalau di dunia layang-layang sendiri, maksudnya kalau mulai main sama apa namanya teman-teman gitu yang udah gedenya nih, kira-kira tuh pertama kali tuh main di mana, terus tuh kapan? Gua dulu lupa lagi tahun berapa itu. Baru sih, belum lama. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Lumayan lama gitu Bang. 2 minggu lalu baru udah lama ya. Bukan awalnya tuh kalau kan abang tuh basic tahun berapa ya? tahun berapa? Dulu zamannya masih kebanyakan seot, Sukhoi belum ada. Main Ada seot. Sukhoi, cuman bisa dihitung lah Sukhoi. Iya. Masih Sukhoi juga pakai molor dulu kan? iya, Sukhoi pakai molor, kebanyakan itu buat nempel, buat ngobok. Ngobot-ngobot. Iya, Iya, soalnya kan kalau main Sukhoi pakai molor kan udah pasti ngenyot banget kan. iya. Oke, berarti itu pertama kali main di mana tuh? Pertama kali main Terjun di kancah perseotan tuh main di mana tuh? main di Depok. Cuman Depok cuma sebentar, lari ke Bogor. Oh, lebih banyak main di Bogor. Main Bogor. Bogornya mana tuh? Udah mana aja tuh dimain? Aduh, saya nggak tahu nama-namanya Bogor lagi. Tapi Bogor kota sini sih hitungannya. Oh, gitu. Iya. Di event seot. Kalau dulu kan kebanyakan tuh seot eventnya. Iya. Terus kan abang kalau ngomong-ngomong kalau soal di Depok ya, katanya pernah ikut gabung sama tim mana tuh dulu? Pawang. Oh, tim Pawang. Depok Pawang. Rata-rata emang pemain lama mainnya di Pawang ya itu dulu ya? Enggak juga. Enggak ya? Dulu Pawang itu layangan gede. Layangan gede. Dia mainnya layangan gede, layangan gibrik. Oke. Cuman nggak ada layangan kecil, saya masuk situ ikut layangan kecilnya. Saya bawa layangan kecil lah Pawang. Oh, abang yang bawa. Ya, Akhirnya ada tuh Depok, di daerah Serong Kitara itu yang bikin tim Pawang. Saya bikin layangan kecil, apa yang main layangan kecil itu saya oh pada gitu. Oke, berarti abang salah satu pionir juga ya ya untuk membawa layangan ya. seot ke Depok gitu. nggak Atau juga ke Pawang ya berarti. Pawang. Oke. Nah, dari Pawang itu terus main Dari- ke tim mana tuh? mana ya, ke Kelinjaya apa ke Dani nggak salah dah, DKF DKF. DKF DKF itu Bojong. kalau teman-teman mau tahu adalah Dani Kite Factor ya. Iya, itu daerah di Bojong. Di Bojong. Nah, Bojong gede. berarti ikut lomba-lomba ya Iya, sering ya? tuh sering Bogor tuh sama Bos Dani. Oke. Terus habis itu ikut Dream Team Dream Team Iya. sama sama Cibinong deh, Cibinong maksudnya. Cibinong ya. Itu ikut lomba-lomba juga kemana-mana Iya, ya. kemana-mana. Terus Oke, terus ikut mana lagi ya? Kelingjaya, Kalingjaya tuh mana? Bandung. Kelingjaya Bandung. Bandung. Ikut sama tim Bandung. Kang Asep. Kang Asep, Oke. Kang Yan tuh pasukannya Kang Asep, Kang Yan. Kang Yan Tariat, Oke. sama Kang Nana. Oke, terus
Dikit lagi mana ya? Langit Jantung nggak salah dah. Langit Jantung. Ada Seot juga tuh dulu. ya, berarti Dulu seot masih ya? Seot, Masih Sukhoi Seot. bisa dihitung lah. Oke. Dulu kan Seot menggila. Iya. Agak terus Seot habis pas Sukhoi udah masuk, udah tahu cara main Sukhoi, anak Seot lari ke Sukhoi, hampir semuanya sih lari ke Sukhoi. Oh, Jadi trik-trik Seot udah kebaca. trik seot udah kebaca. Ya, Oke. Nah, kenapa sih abang mulainya tuh main seot? Kenapa nggak main yang gibrik dulu, yang main yang layangan gede? Kenapa main seot? pernah nyobain main gibrik, nggak kuat, tarikannya kenceng banget, udah gitu Oh. mata sakit, Kenapa emang? jauh, Karena main jauh. tinggi, Oke, berarti emang senang main seot gitu ya? main Seot. Oke, yang ngajarin dulu siapa gurunya? Saya main Seot Belajarnya sama siapa? sebenarnya masih ikut aja, lihat pemain nih, pemain lama main. Siapa tuh dulu? Maksudnya role modelnya tuh dulu siapa? Siapa ya, lupa sih, karena ngeliat di event saya ikut event, oh cara mainnya begini. Dulu kan pertama kali belum main kan kita nggak ngerti nih, Iya. taunya main tempel ulur, kok putus ya, perlihatin oh lengannya beda ternyata. Iya. Dulu kan zaman dulu itu kagak ngerti namanya lengan, taunya lengan lembek, lengan kempot. Iya. Pas sekarang Kita Seot ogah dulu main layangan kok. kagak mau, Mau. makanya pas di event pakai lengan berat, kok kalah ya di ulur, dia cuma narik. Kalau dulu kan pribadi kalau kita narik kan kalah. Iya betul. Karena semua gelasan rata-rata kita Iya, berpikir nggak bisa uluran, nggak bisa narik. Nggak bisa narik. Ternyata ada trik-triknya. Ada Nah dari tekniknya. situ saya belajar sendiri sih itu main drama. Belajar sendiri. Iya, paling ketemu sama pemain senior suka nanya, oh ini cara gini ya, gitu aja. Nggak belajar atau kita belajar sama dia kagak. Berarti nggak ada gurunya ya? Iya nggak ada. Nggak ada. Berarti Cuman belajar bareng aja. belajar. Ngeliatin trik-triknya pemain lama, oh begini triknya, saya ikutin, lama-lama dia paham. Oke, kalau dulu pas ketemu sama pemain senior tuh siapa yang abang sering tanyain tuh? Berarti kan ilmunya dari dia. Saya semuanya sih saya tanya, nggak satu orang. Pokoknya Siapa pemain tuh? senior Yang diingat siapa? banyak sih. 2 orang deh. Siapa ya? Dulu Seot hampir semua sih saya tanya siapa ya? Banyak banget, saya bingung. Pokoknya hampir semua pemain senior dah. Oke. Sukhoi juga sekarang begitu, saya nanya terus. Oh gitu. Lagi belajar Sukhoi juga nih. Oh gitu. Oke, kalau flashback lagi nih, kalau di abang ingat ya, diingat lagi kira-kira apa ya, ikut lomba, ikut galatama gitu, yang paling the best menurut abang tuh main di mana, terus waktu itu juara berapa? Event. Dulu saya salutnya sama daerah Bojong apa ya? RKS masuk ke dalam daerah apa sih yang dalam perumahan itu tuh? Ya. Itu acara sebenarnya acara kecil. Yakin acara kecil. Bukan acara gede kayak sekarang, adanya enggak. Itu pun sebenarnya namanya lingkungan perumahan adanya kan, daerah Ya. Bojong apa gitu. Itu sebenarnya buat nggak buat umum. Cuman karena dalam perumahan itu nggak ada yang bisa ngerti main layangan, dan orang situ mau bangkitin main layangan, dibuka umum buat pemain-pemain masuk situ. Oke. Nah, itu cuman tiket berapa, cuman hadiahnya lumayan. Ya. Walaupun nggak seberapa, cuman dopresnya lumayan gede. Ya. Enaknya itu di situ pemain itu dari luar benar-benar dijamu, dari kopi, makan, mau ditanggung. Pokoknya semuanya the Itu best tahun itu. berapa tuh? Sebelum Covid nggak salah dah. 2019 berarti ya? Sebelum Covid tahun berapa? 2017 ya? Ya, 2019. Covid tahun berapa Covid? 2020. Iya. Iya kali tahun segitu kali. Apa 2018 ya? Lupa saya udah lama banget. Ya. Itu pokoknya acara kecil. Abang Tapi kan juara ditanya berapa tuh? kagak nggak juara saya itu mah. Nggak juara. Terus yang juara tuh di mana waktu itu? Saya nggak pernah juara. Hah? Nggak pernah juara. Oh, nggak pernah juara. Nggak pernah juara. Bisa aja bang. Yang penting kita main layangan silaturahmi. Nah dulu biasa kalau main seot itu sukanya pakai seot siapa bang? Jujur kalau saya pribadi sebenarnya mah Kan biasanya kan ada. ya semuanya ada tipe Cocok-cocokan, cocokan kan. Kalau saya pribadi nggak lihat dari dulu ya main layangan tuh nggak pernah lihat merek. Saya cuma lihat tipe saya nih, misalkan layangan seotnya sedikit agak ngisi di tengah, berarti Ya. saya layangan saya itu gitu. Ngisi di tengah, maksudnya agak berat atau gimana?
lembek sayapan, cuman di tengahnya itu nggak habis. Oh, Di bagian tengahnya, di buntut tetap nyeot. kenapa suka yang begitu bang? Biar ditariknya ngisi. Tali kamanya? Tali kama standar itu beda-beda sih, ingat pemain. Nah iya maksudnya tali kama yang abang pakai itu biasanya tali kama. Sedikit tengah, agak mantat kalau bilang orang mah. Oke. Kalau buat Terus? main set habis, cuman kalau buat main pistol nggak begitu. Ya. Oke. Terus biasa gelasan pakai gelasan apa? Dulu saya pakai gelasan, beneran nyampur. Hmm. Gelasan apaan aja ya kan, temen tipenya kebanyakan saya pakai hampir semuanya itu encuy sih. Oh, abancu ya. Encuy. Kenapa suka abancu bang? Resep aja. Ya, Kalau- bedanya apa bedanya? Cepet motong. Cepet motong. Kalau encuy bagi saya Tapi pribadi. kalau pernah saya gesek gitu ya, kayak di tangan gitu, dia nggak motong bang. Cuma Kan. katanya kalau di atas tajam ya. Tajam kan. Sebenarnya kan gelasan itu nggak bisa dites di bawah. Kadang gelasan di bawah motong, di atas belum tentu motong. Iya. Terus kenapa abang milih apa ya, main layangan bang? Sedangkan kan hobi kan banyak bang. Ada main burung, ada main apa namanya motor, banyak lah. Nah kenapa abang sukanya malah main layangan? Tahu saya juga bingung karena main hobi dari kecil kali ya. Jadi udah kebiasaan dari kecil, jadi nggak bisa dihilangin kali. Nah, Main sebenarnya main apaan juga main. ya, Main motor tetap main. Main balap juga main juga dari dulu. mau main balap juga ya. Main. Cuman nggak segila main layangan. Ya, terus kenapa suka main layangan selain dari kecil tadi itu? Resep aja gitu. Satu olahraga. Kedua bisa satu rahmi kemana aja. Begitu. Iya. Kayak gitu emang di daerah aja kan dulu main layangan. Kalau orang-orang kan peribahasanya musiman Ya. di daerah. Kalau saya sih sebenarnya enggak. Dulu hampir yang nemenin saya main itu Bang Bewok. Saya masih kecil, Bang Bewok udah gede ya. Bang Beok itu siapa? Ada anak Rapika. Oke. Dulu dia satu hampir tetangga sama kita dah. Ya. Pokoknya dulu saya main layangan walaupun nggak musim sama dia juga. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah dia mainnya tetap satu tim sama saya juga di Rapika. Ya. Oh iya Rapika, kalau Rapika itu sebenarnya tim saya di Serong. Dia di barengan dari Pawang ada. Siapa Itu yang dari Pawang? enggak, saya barengan di Pawang juga sama. Itu kan ada di Serong itu kan ada Rapika, ada Pawang. Ya. Cuman komunitas gedenya itu kalau bagi saya di situ itu Rapika. Oke. Hampir semua pemain latihan itu di Rapika. Temen Rapika sekarang Lapaka udah digusur. Lari tetap ke Tanah Merah. Nah, bentar bang, kita lewat mana nih? Jadi ngobrol aja jadi bingung ini. Citerap ya. Citerap. Oke. Nah terus kalau abang pakai gelasan molor buat main shell tuh biasanya teksturnya gimana? Kan ada beberapa tekstur kan, ada Iya. yang halus berasa. Sebenarnya kalau Ada saya yang kasar. peribahasa halus berasa sih. Kalau halus banget saya nggak kuat nyotnya. Oh gitu. Ama motongnya. Emang kalau untuk main tinggi enak. Oke. Shot Berarti yang halus. halus berasa ya? Ya kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang mainnya kebanyakan pendek. Iya 3/4. Iya seot. Sukhoi udah hampir pendek. Oke. Oke bang. Nah habis main dari tim Rafika terus Rapika tetap. masih ya. Masih. Terus sekarang main sama mana bang? Tetap sekarang mah kembali lagi ke Dul Pro. Sekarang kalau Dul Pro udah paling lama kayak saya. Iya. Jadi kalau Kalau abang kan kalau Dul Pro sebenarnya bukannya, kalau dulu kan saya gabung ke tim ya. tim orang gitu. Kalau Dul Pro bagaimana ya? Bukan tim lagi sih, itu kan udah kayak keluarga. Karena membikinnya itu bikinnya berdua dari pertama awal hitungannya. Kalau saya datang ke tim lain kan memang udah ada timnya. Ya. Saya gabung ke tim gitu. Terus kenapa apa namanya? Kenapa Bang mau jadi manajer, Bang? Banyak yang nanya nih mungkin ya. Iya. Manajernya si Boy gitu kan. Mungkin si Boy bisa apa segala macam, mungkin pada nanya gitu ya. Cuman nah dari Abang sendiri kenapa mau jadi manajer, Bang? Manajer tim. Sebenarnya mah
kenapa jadi dibilang manajer itu karena dulu bikinnya itu berdua begitu. sama Bang Dul. Saya Iya, Oke. Bang Dul nih, Bang Dul di samping. Nah, kan Bang Dul kan tahun berapa itu ya? tahun berapa itu? Saya lupa itu. Tahun Jadi, berapa? jadi kita jelasin dulu nih kenapa namanya Dulpro. Ya, Kenapa tuh? kenapa? Satu, pertama kenapa namanya Dul Pro? Pertama itu karena Bang Dul. Yang namanya tuh Bang Dul ini samping. Nama panggilan saya. Iya, terus Bang Dul itu bikin layangan. Nah, Tahun baru bikin layangannya bagus. nah. Ada yang panggil, wih di layangannya pro. Makanya panggil, wih Dul Pro gitu. Jadi kita dibully sebenarnya. Iya dulunya. Jalan Dibully baru pertama bikin layangan. karena layangan jelek sebenarnya bang, tapi Iya. dibilang layangan pro. Iya, karena kan singgungan dibilang Iya. pro. Makanya kalau kita dibully tuh tergantung reaksi kita sih. Iya. Kita mau marah atau kita mau Bangkit. ambil yang positifnya. Positifnya gitu. itu Ternyata, bangkit. Iya. Cara nunjukin kita. Ya, jadi kita pada saat itu berpikir kita bikin Dulpro itu sebenarnya buat jadi brand, bisa jadi tim juga. Dan alhamdulillahnya dari nol, dari nggak punya layangan sampai gelasan juga kita bingung mau pakai punya siapa gitu kan. Iya, kayak Alhamdulillah. nutur lah hitungannya. Iya. Alhamdulillah sekarang kita udah punya produk sendiri, layangan ada. Tadi Sekarang- kagak ngerti layangan. Iya, dan sekarang pun layangan udah serian yang ke-8. 8. Ya kan nggak berasa kan dari Nggak berasa dari 1.0. iya, itu masih jabruk gitu ini. Iya. Bilang jabruk kagak, dibilang super. Nggak juga. Nggak karena juga. Kita bikin Sukhoi pakai kertas kertas coklat. Ya bikin siot. Tas coklat. Ya, terus Tas kuning. kertas kuning. Iya, tas kuning. Dan waktu itu kita juga sempat explore juga ada beberapa settingan kita raut sendiri, kita cobain pada saat itu. Dan memang sampai sekarang juga gitu loh. Pada saat kita bikin settingan tuh, settingan yang buat kita, buat player tuh biasanya Beda-beda, kita Beda-beda. nyari-nyari. betul. Dan akhirnya kita dapat gelasan juga ya dari salah satu pengrajin terkenal juga. Alhamdulillah juga disupport juga, dan berkat gelasan tersebut kita alhamdulillah udah banyak lah dapat podium ya di beberapa event juga, bahkan event tertinggi itu pada saat itu di Perlasi, tapi yang di Banten itu jatuhnya Banten ya. Bantu Tangerang. Banten. Oke, dan ya dibilang bukan senang juga, tapi paling enggak kita bisa berpartisipasi lah dalam dunia layangan yang tadinya nggak Sekumpul. dikenal ya. Tadinya nggak ada yang kenal sama Dulpro. Alhamdulillah sekarang Yang duduknya masih sendiri-sendiri. duduknya sendiri. Kita juga Datang bingung. cuma berdua doang. Iya, kita bingung mau ngobrol sama orang, nggak ada yang kenal. Alhamdulillah sekarang ya nggak terkenal juga sih kayaknya. Enggak lah, sekarang Seenggaknya kita masih udah nggak bingung untuk silaturahmi Iya. kemana. ya alhamdulillahnya sekarang kita semuanya welcome juga. Pada saat kita mabar pun juga kita juga kenalan sama teman-teman juga, supaya pada saat di lomba juga kita ada teman ngobrol, teman ngopi kayak gitu. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih Bang, visi misinya Dulpro ke depannya apa nih Bang? Abang kan sebagai manajer nih, ya kan, dengar katanya nanti kita ada jalan-jalan Aduh. ke Bali gitu nggak ya Bang? Kagak. Enggak ya? Semoga aja ada rezekinya aja. Amin. Jadi apa Bang visi misi yang ke depannya? Visinya dulu lah. Di sini tetap berjalan seperti biasa aja sih. Menurut saya mah Apa tuh visinya? semoga makin berkembang. Kembang. Udah kayak kue Bang. Ya, Terus misinya semoga produk Dulpro, karena banyak yang bertanya nih, kok beli gelasan Dulpro di mana? Semoga ada rezekinya, bisa buat player, bisa buat ada pemain luar lah yang mau beli. Oh gitu. Iya, semoga ada Iya. rezekinya buat modal itu. Iya.
bentar lagi. Karena kesian juga sih kadang-kadang pada mau beli mau apa. Ya kan emang kita nggak jual. Iya, makanya itu. Kita nggak jual bebas karena Nggak bebas. selama ini gelasan itu buat kita lomba. Jadi kita nggak ada tipu-tipu juga, maksudnya gelasan yang kita pakai buat player itu ya yang memang kita sama yang pada make. Hore-hore juga. Kagak ada, jadi hitungannya nggak ada gelasan beda-bedain gelasan pemain. Racikan nggak ada. Sama semua. Sama semua. Dan layangan pun juga sama. Layangan tuh saya ada beberapa pengrajin juga, ada pengrajin seotnya, ada pengrajin Sukhoi, cuman saya nggak bisa sebutin namanya, takutnya pengrajinnya nanti malu juga soalnya. Oke Bang, ini udah mau nyampe. Jadi itu aja Bang Boy. Siap. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Abang juga semoga kedepannya makin jaya. Amin. Yang penting sehat-sehat Bang. Ya itu selalu. Oke. Itu wajib itu. Pesan-pesan satu deh Bang buat teman-teman Dul Pro Kite Channel nih, apa Bang? Buat semuanya aja, tetap semangat untuk berlatih. Kalau kalah, sebenarnya bagi saya itu, yang bagaimana ya, lagi kalah sama pemain. Ya. Mau itu pemain mewah pun kalau lagi kalah. Ya. Yang penting mental jangan pernah down. Dan kalau bertemu pemain yang namanya senior yang udah sering juara itu, jangan pernah anggap dia itu sang juara. Ya. Kalau kalian menganggap itu dia lawan dia, tekan ngelawan kalian semua itu sang juara, mental kalian yang akan kena. Oke, gas aja dulu. Gas aja dulu. Lawan aja. Lawan dulu. Iya. Oke, gak ada yang tahu. Betul. Karena buktinya kemarin juara 1. Oh iya. Pertama. Bandung Tama. Yang sebenarnya Tama pun juga kita udah sering. Yang lihat emang dia juga bagus. Iya, sering ketemu di event bocil. Emang lagi bagus sih mainnya. Salut saya sama Tama. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Boy. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di channel selanjutnya, di video-video selanjutnya. Salam satu langit Bang Boy. Salam satu langit.